Mantap. Oke, kita nunggu sekitar jam 8 kita bakal ngadain acara santai FPG bareng dengan tamu yang spesial nanti. Seperti yang saya sampaikan di poster, kita bakal ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman yang didapat oleh tamu kita nanti terkait bagaimana dia bisa dari desa kemudian punya pengalaman ke luar negeri bahkan beberapa kali. Oke, karena ini udah jam berapa nih? Jam 20, kita panggil aja langsung tamu kita untuk hari ini. Mana nih? Bagaimana cara mengundang? Oke, bentar. Rambut tulis ya. Mantap, masih kan rambutnya mas. Oke. Ya untuk hari ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu teman yang keren lah pokoknya. Dia kakak tingkat saya, nanti beliau bakal cerita banyak hal tentang pengalamannya kuliah di IPB, terus pengalamannya dia bolak-balik ke luar negeri buat acara exchange dan sebagainya. Semoga bisa ngasih semacam insight baru lah buat kita semua. Oke. Belum ada tanggapan nih dari yang diajak diskusi. Gon mau film kini jenenge acara pelatihannya apa Mas? Suaraku jelas tidak bro? Suaraku jelas tidak? Cek. Suaraku jelas apa ora? Cek. Suaraku masuk apa ora? Jelas, aman. Gambarnya orang apa ekspektasi yo? Gambarnya yo? Gak jelas yo? Mantap. Ada ketum IMM IPV Imadudin Hakim join untuk mengikuti LPG kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana nih? Kok yang diundang belum datang? Ratna. Salah. Yasmin. Ganteng. Geli loh. Sukses. Amin. Oke. Udah mulai gabung nih tamu kita hari ini. Halo. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Alhamdulillah. Dek? Alhamdulillah sehat Kak. Di rumah sehat. Nafsu makan masih baik. Masya Allah. Gimana nih? Oke, sambil nunggu yang lain lah biar agak rame dikit. Iya Kak, alhamdulillah sih. Kamu di mana sih aslinya? Di Pekalongan Kak. Oh alah. Ya Allah, kita tuh belum pernah ngobrol secara langsung gak sih? Belum pernah. Oh malah karena saya tuh ini Kak Yasun kayaknya terlalu sibuk nih mau ngobrol gak enak kayaknya. Sekarang udah free ya, udah selesai semuanya. Jadi kalau mau ngobrol bisa tuh sebenarnya. Oke. Ada Ratna. Apa? Suara saya jelas nggak Kak? Asril. Suara Oh, saya jadi jelas nggak, Kak? teman-teman tuh dikira di Instagramku tahu deh. Ah? Dikiranya di Instagram aku. Oke. Halo Kak Via, Masya Allah.
Suara saya jelas Ada kan Kak ya? apa? Suara saya jelas kan? Jelas kok. Cuma di sini rame. Jelas, aman. Oh, aman, aman, aman. Takutnya suara saya nggak jelas Belum. gitu. Ada siapa aja tuh? Hai Rani. Ini. Gue mau nanya Oke, apa udah ya? banyak nih. Mantap, mantap. Ada Elvira. Ya Allah, adik-adik Ada asrama aku Elvira. dong. Asrama mana sih Kak? Aku asrama Putri Dramaga di dalam kampus. Oh, iya, 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 iya. Mm, Gitu. Oke, udah mulai banyak. Langsung aja ya Kak, biar nggak terlalu lama gitu basa-basinya. Boleh, ada Safira. Hai Safira. Kasih Assalamualaikum love, kasih Safira. love. Ada Ratna. Agak malu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman udah join untuk live IG kita hari ini. Jadi ini sebenarnya rangkaian acara baru saya tentang sharing-sharing santai lah. Dengan judulnya itu, kalau hari ini kita temanya bakal ngobrolin tentang dari desa mengenal dunia gitu. Nah, nanti kita bakal sharing bareng sama tamu yang gak kalah spesial lah sama yang kemarin. Sekarang ada Kak Yasmin. Beliau ini sekarang masih kuliah di IPB jurusan sama dengan saya, jurusan Revisi Teknik udah Pertanian alumni dan ya. Sistem. Oh, udah alumni. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mantap, mantap. Ya, Per kakak tingkat 14 saya Agustus satu tingkat aku pas. udah sidang. Mantap. Satu tingkat di atas saya. Keren lah, pokoknya nanti bakal cerita tentang pengalaman beliau dari desa, kemudian kok punya pengalaman bolak-balik ke luar negeri buat acara exchange ataupun belajar bareng di sana. Oke, langsung aja Kak. Boleh nggak Kak cerita tentang apa sih yang melatar belakangi Kak Yasmin kok bisa gitu dari desa kemudian beranilah nekat ke Bogor, kemudian kuliah di IPB, kemudian malah mencoba untuk main-main ke luar negeri gitu. Apa sih yang melatar belakangi Kak Yasmin bisa seperti itu? Oh ya, gue kenalin diri gue dulu ya. Pertama nih, Ya silahkan Kak. gue asalnya dari Kediri, Jawa Timur, pelosok desa. Terus, gue tuh anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, orang tua gue tuh, untuknya abah itu kerjanya buruh tani, kalau mamah itu Dek, halo. Halo, halo. Tadi keputus Kak. Sorry. Ya boleh. Aku lanjutin ya. Ya, siap. Kalau untuk di lingkungan desa gitu sebenarnya udah melek kalau khusus pendidikan ya. Banyak yang mengenyam SD, SMP ataupun SMA gitu. Tetapi kebanyakan dari mereka itu berorientasi untuk menjadi pekerja gitu. Ya udah habis SMA gue mau kerja gitu. Mau kerja di pabrik lah, mau buka usaha sendiri. Itu nggak salah, itu nggak salah. Tetapi dari pribadi aku sendiri, ngelihat dari lingkungan keluarga. Nah, Oke. oke, udah bagus sinyalnya. Muhammad aman. Oke, lanjut. Terus ngelihat lagi kan kakak aku atas ini kan barusan lulus itu setahun setelah aku lulus SMA. Dia baru lulusan S1 juga. Tapi gue ngelihat mereka tuh udah lulus nih. Masa gue nggak bisa sama kayak mereka gitu kan dari lingkup kecil nih. Terus gue juga ngelihat banyak banget teman-teman adik aku nih yang lulusan SMA, sebelum lulus SMA itu malah ya ini kejadian di desa aku nih, banyak yang hamil di luar nikah kayak gitu. Maaf nih ya, kayak gitu. Jadi nikahnya tuh nikah muda kan kayak ya Allah kasihan banget. Orang tuanya kan berharap nih dia berhasil atau mengangkat
minimal lah mengangkat derajat orang tuanya kayak gitu kan. Tetapi kebanyakan seperti itu, jadi kayak ya Allah gergetan banget gitu. Teman-teman adik aku tuh banyak yang kayak gitu, kesel gitu kan. Terus gimana ya caranya, meskipun gue dari desa nih, dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi gimana sih caranya minimal gue tuh berdampak pada lingkungan gue sendiri gitu kan. Nah, dari situ gue inisiatif tuh nyari akhirnya kan lewat pendidikan. Tapi kan dari segi pendidikan pun kita butuh dong dana pendukung, yaitu kan berupa materi ataupun Ya, uang gitu kan. Tapi dari situ kan keluarga aku kurang bisa apa ya mencukupi kata lainnya. Nah, akhirnya berinisiatif nyari beasiswa. Dan alhamdulillah nih banyak orang-orang di sekeliling aku, di keluarga aku ini yang mendukung aku gitu. Dari segi moral ataupun materi. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, dapatlah beasiswa gitu. Pertama dari kabupaten, tahun pertama tuh dapat beasiswa langsung dari kabupaten. Terus yang kedua pas masuk IPB pun juga dapat beasiswa gitu kan. Dan alhamdulillah dari ngomong hati ke hati nih, yang awalnya tuh aku tuh nggak boleh sekolah jauh-jauh, harus di sekitar Jawa Timur aja gitu katanya. Kan anak perempuan nih, abahku kan ya. kayak agak-agak gitu kan ke anak cewek, apalagi ya udah di dalam apa di Jawa Timur aja gitu. Terus aku ngomong dong dari hati ke hati, bah aku tuh niatnya tuh mau belajar nambah wawasan gitu kan, niatnya tuh baik karena Allah gitu kan. Terus akhirnya lama kelamaan abahku mulai kayak ngizinin, ya udah kamu nggak apa-apa kuliah jauh, tapi satu ingat, kuliah itu salah satu jalan untuk ibadah gitu, bukan main-main. Nah dari situlah, dari rasa kepercayaan yang udah ditaruh ke aku, dan aku udah ngerasa ini tanggung jawab dari atas pilihan aku gitu kan. Jadinya ya udah, alhamdulillah berangkat, dan selama di IPB pun alhamdulillah banyak keajaiban. Gitu sih Apa aja tuh deh. Kak? Hmm? Oh ya, kenapa kok pas kan pasti kan ada apa namanya pilihan kan? Kenapa akhirnya kok milih TMB gitu, nggak milih yang lain? Apa Nah, sih yang mendasari milih TMB gitu? gini, lucu ini. Em, kakak itu kan sebenarnya bukan TMB-nya yang saya pilih ya. Ya, Atas apa ya? Atas rasa gue pengen jadi anak teknik gitu doang. Bener, gak ada embel-embel apapun. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah kenapa IPB gitu kan? Kenapa nggak UI atau hmm, UGM? Nah, ya, ada nih suatu cerita pas lagi bermunajat ke Allah nih di sepertiga malamnya. Ya Allah, aku mantap. ingat kata-kata abahku. Ya Allah, kalau kalau seumpama tunjukkan jalan yang terbaik dari sisimu gitu. Apapun itu, Yasmin akan ridho gitu. Selama itu yang terbaik di sisimu, ya Allah gitu kan. Nah, ada IGTS dari kabupaten aku, anak-anak kabupaten Omda, itu keman aku, ke madrasah aliyahku. Terus dari situ gue sholat duha, dan di situ ada rasa mantep di hati, oh ya udah IPB gitu. Dan alhamdulillah seberjalanannya itu dimudahkan banget sampai masuk SNMPTN yang mudah banget mulus, masuk asrama mulus, beasiswa mulus, kayak ya Allah nikmat Mantap. kan itu. Beneran itu mulus banget, nggak tahu kenapa itu Allah udah jalannya kali ya. Tapi masya Allah itu Allah membalasnya di situ gitu. Hmm, gitu sih deh. Mantap, mantap, mantap. Eh, apa Berat. namanya? Gimana nih? Em, Sebenarnya tuh gini ya. Kalau latar belakang kenapa sih dari anak desa nih, dari sekolah tingkat kecamatan lah, maksudnya kayak sekolah biasa, SD, Ya, SMP gitu kan. SMA itu ke kota itu udah, tahu nggak sih deh, SMA ke kota itu udah kemajuan tahu di RT aku. SMA ke kota. Emang jauh, Kak? Ya, jarang banget. Lucu nggak? Iya, berarti kan emang dari kecil itu Kak Yasmin udah punya tekad untuk mau apa ya, fokus ke pendidikan kan, gitu. Eh, Kalau saya Gini-gini. lihatin gitu sih. Ya, mungkin kayak gitu yang ngelihatnya. Soalnya Yasmin Ah, sendiri dari SD itu eh, mulai apa ya, sama guru-guru itu udah didukung gitu. Tapi dari segi non akademik gitu. Kalau dari SD hmm, kayak kegiatan olahraga, seni dan bla bla bla. Terus SMP itu udah mulai ke akademik, OSN ke tingkat provinsi, terus storytelling tingkat kabupaten kayak gitu-gitu tuh mereka dukung, dan dari situlah aku melihat pola apa itu, yaitu pola yang berkesinambungan dan kayak naik tingkatan terus gitu loh. Gue tuh di tren dari SD ke SMP tuh naik terus polanya gitu, kayak ya ampun gue baru ngelihat pola ini gitu. Oleh sebab itu jadi kebiasaan dari diri aku sendiri, setiap tahun atau setiap tingkatan dari
fase kehidupan aku tuh harus ningkat, entah itu gimana caranya, gue harus ningkat, itu udah otomatis. Makanya dari SMA tuh udah getol banget nih, gue mau kuliah, mau nggak mau gue harus kuliah gitu. Gue tuh orangnya gitu, kalau udah ada kemauan nih pasti gue akan cari jalannya gitu anaknya, gitu sih. Berarti rencana bakal lanjut S2 Kak? Atau gimana nih? Al Alhamdulillah ya, rencana lanjut S2. Di Insya Allah, insya Allah. Kalau ada di IPB jalannya, atau di luar atau di di Indonesia nih? didoakan, Keluar kayaknya deh. doakan ya di luar ya. Doakan, amin, 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 amin. amin. Kalau udah tahu Kak, dulu pas masih kecil tuh sebenarnya apa sih Kak cita-citanya Kak Yasmin itu? Dari Pas orang kecil, tua aku, kadang kan, oh, iya ya benar. Aku tuh orangnya tuh nggak pernah di-train atau nggak pernah di-treatment untuk kamu tuh harus jadi dokter. Aku selalu dikasih hmm, kebebasan sama orang tua, tetapi abah aku selalu ngasih tupoksi. Kamu apapun yang bakal kamu pilih, apapun yang kamu inginkan harus satu, tetap ke Allah gitu kan. Tetap berdampak ke masyarakat, tetapi itu tujuannya ibadah ke Allah gitu sih. Jadi nggak, sampai sekarang tuh aku juga mikir, gue mau jadi apa tuh. Yang penting satu tadi, berdampak, terus ke Allah, nanti pasti dikasih sendiri jalannya gitu. Gitu sih. iya. Itu sih Gitu kayaknya yang selalu. perlu yang perlu saya koreksi kayaknya nih. Kadang apa ya, daftar-daftar masih susah mungkin karena itu belum terlalu ikhlas mungkin Kak kalau saya ini. Di asli juga gitu Iya, dulu. iya, Ada enggak maksudnya perjuangan. beberapa kali saya daftar-daftar kayak beasiswa, cuman ya mungkin karena apa ya, tujuan itu masih ke dunia, mungkin itu belum diizinkan oleh Allah. Itu sih yang saya dapat. Mungkin seperti itu. Hmm. Ya ini ngobrol sama Kak Asmi jadi tahu lah intinya seperti itu. Soalnya menurut aku ya polanya dari Allah sendiri itu semua rezeki itu udah diplot kan ke siapa, ke siapa, ke Ya, siapanya. Kan tinggal kita berusaha. Jadi tinggal nanemin aja, bermimpi tapi tetap ridho terhadap jalannya yang Allah kasih. Jadi nggak pernah kecewa gitu kan. iya Kecewanya benar. kita karena kita mengharap apa sih? Mengharap ridho manusia itu pasti kecewa. Ya kan? Iya benar, 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 benar. Ya saya juga sekarang mikirnya gini, misal pun berdoa kita tindaknya sih nggak harus yang kita mau, tapi ya Allah berilah kita yang terbaik gitu. Itu not banget. Iya, karena yang terbaik itu nggak mesti sama dengan yang kita inginkan kan. Bener, bener kok itu bener banget. Terus Terus Kak, rencana nih kan udah mulai lulus, bakal lulus kalau lulus di IPB, terus rencana bakal lanjut S2. Nah, kedepannya nih rencana mau ngapain lagi Kak? kan Apa ini balik ke masih desa ada, terus bangun desa? nggak semudah itu Ferguso. eh kan gue ini klop nih sama kepala desa gue. Iya, siap. Nah, jadi tuh sampai sekarang tuh masih komunikasi gitu kan. Terus ada gini, ada statement tuh gini. eh aku mau balik ke desa kalau udah ada apa ya, bekal yang bahwasannya gue tuh mau ngapain tuh udah pasti gitu loh. Jadi nggak Hmm, bingung lagi kayak, soalnya gini deh, kemarin kakak kan ngubungin nih temen kakak yang sama desanya sedesa gitu kan, dia juga lulusan S1 dari UMM. Terus dia bilang gini, kamu boleh balik Min, asal kamu udah cukup dari segi SDM kamu sendiri, kualitas kamu. Soalnya kalau kamu balik ke sini, kalau SDM kamu cuma ya S1 oke, tapi kan practical skill kamu kan kurang banyak gitu. Jadi nanti di sini trust masyarakat ke kamu juga bakal kurang kalau seumpama kamu nggak ngebuktikin kamu hmm, sendiri tuh gimana gitu kan. Jadi makanya dari sekarang tuh dari Yasmin sendiri itu tuh memperbanyak practical skill agar orang tuh tahu gitu loh. Yasmin tuh siapa sih gitu kan, punya brand, nggak punya cuma oh dia tuh anak lulusan S1 teknologi pasca panen kayak gitu kan, teknik mesin biosistem IPB, nggak gitu doang, tapi dia tuh pernah ngapain sih, pernah punya inovasi apa sih kayak gitulah setidaknya, sehingga balik ke sana kita bisa ngedukasi masyarakat tapi dengan bukti yang real kayak gitu sih. ya, Gitu mantap, sih. mantap, mantap. Gitu. Kalau ke depannya karena ini ada spare waktu, jadi kayak sekarang tuh masih kan gini, kan S2 itu kan nggak langsung kayak maksudnya sama kayak S1 kan, kita ada spare waktu Iya, gitu kan. Ya kan? Nah, kalau sekarang tuh lagi nyari kerja dulu nih buat ngisi waktu. Karena notabene udah dewasa, jadi prioritas orang tua tuh ada gitu. Orang tua di prioritas pertama gitu kan. Gue nggak bisa menuhi ego gue diri sendiri gitu kan, memenuhi keinginan sendiri tanpa
dan mengesampingkan orang tua itu nggak bisa karena kita udah dewasa. Jadi orang tua tetap pertama, kedua adalah keinginanku sendiri. Tapi gimana caranya kita manage biar membahagiakan kedua orang tua sambil kita juga memenuhi keinginan kita, yaitu sekolah gitu kan. Nah gitu sendiri jadi poin penting aku sih. Gue harus kerja dulu nih, mumpung ada waktu kosong kayak gitu. Nyari part time atau inisiatif ngabdi kayak gitu-gituan sih Dek. Sekarang sih kayak gitu. Tapi sambil mempersiapkan untuk jenjang yang emang pengenin banget gitu tadi S2 kayak gitu sih. Oke. Ribet ya. Enggak, jelas kak, jelas. Oke kak, kan kayaknya dengar cerita dari Kak Ismin itu dari dulu masih SD, kemudian SMP, SMA, terus kuliah, itu kayaknya gampang semua gitu loh. Nah, pernah nggak sih Kak Ismin itu merasa kayak suatu fase kegagalan gitu? Dan Pernah gimana banget. cara Kak Yasmin bangkit dari itu? Jadi gini, gue kan SD, SMP itu kan udah juara kelas nih, 1, 2, sampai 5 itu Iya, pokok di situ aja lingkupnya. Nah, ke SMA itu kan madrasah aliyah dari SMP ke madrasah aliyah, notabene base-nya itu agama Islam kan. iya. Dan aku tuh masuk kelas unggulan, itu qadarullah, Allah masukin aku di kelas unggulan. Kelas pertama, kelas 10, itu aku langsung jeblok ranking 26 dari 32 orang, Mantap lah. orang siswa. Bayangin deh, parah banget. Itu orang tua gue, ya, mama gue ngambil rapot kan. Itu tuh keluar kelas langsung, ya udah kalau kamu bisanya segini nggak apa-apa, mama nggak marahin kok gitu. Emang kemampuan kamu segitu. Jadi dari dulu emang dia nggak pernah kayak kamu harus ranking 1 tuh nggak pernah. Itu tuh kayak murni sendiri, keinginanku sendiri. Jadi kok meskipun aku ranking 26 nih dari 32 siswa, itu malah kayak nenangin gitu. Nggak apa-apa kalau kemampuanmu seperti ini gitu katanya. Ya mah, terus aku bilang gini, Iya, ya iya. mah aku janji nggak kayak gitu lagi gitu. Itu kelas 10 SMA. Ya Allah itu tuh bahasa Arab aku nggak tahu deh. Bayangin SMP dari SMP. Gitu sih. Terus kelas 2-nya udah lancar kan? Kelas 2, kelas 3-nya udah lancar. Udah naik langsung jret naik ke 10. 10 udah 10 main Gokil. 11. Jelas itu perjuangan banget bahasa Arab nol putul tapi masuk tes madrasah itu kayak Masya Allah ini jalannya Allah gitu. Tapi di situ banyak apa namanya apa ya banyak apa ya banyak belajarnya. Soalnya dari SMP gue tuh anaknya kayak introvert. Nah, di Ya. madrasah ini tuh udah mulai balance antara sosial sama akademik. Itu udah mulai balance di madrasah aliyah. Gitu sih. Oke kak, terus nih, kan di SMA pasti pernah ikut semacam eskul atau apa gitu kan? Nah dulu Kak Ismin ikut apa kak? Kalau eskul aku ikut, oh iya, karya tulis. Tapi itu nggak bertahan lama. Mantap. Kayaknya Gini deh, bosen gini kayaknya deh. sih. Gini, Apa gini. nih? Gue baru tahu diri gue sendiri kan. Gue bukan tipe Ya, orang organisator. Gue nggak bisa terikat iya. anaknya. Jadi makanya itu setelah SMA gue tahu tuh, oh ternyata gue bukan anak organisator yang terikat mulu gitu kerjanya. Makanya pas masuk kuliah, aku tuh udah inisiatif nggak mau ikut organisasi yang mengikat-ikat banget karena gue bukan di situ tipenya gitu kan. Jadi kayak nyari kegiatan internasional dari awal, nasional-nasional gitu pokoknya yang sifatnya kepanitiaan-kepanitiaan yang sifatnya itu short term gitu, yang periodenya tuh pendek, yang nggak Hmm. mengikat banget gitu kan. Dan notabene tuh anaknya tuh suka atmosfer yang baru gitu. Challenge baru gitu. Jadi pas selama 4 tahun ini aku habiskan kayak gitu. Karena udah tahu tipenya. Iya, iya. Iya. Ya sebenarnya sama sih. Saya juga sebenarnya nggak terlalu suka hal yang terikat, cuman kayak gimana ya? Mungkin agak keliru sih, kayak ada kesan gengsi gitu kan misal gak ikut-ikutannya kayak gitu. Makanya ya beberapa kali ikut-ikut gitu lah, dan ternyata pas kita masuk juga ya pasti ada yang kita dapat kan, meskipun nggak sesuai dengan yang kita inginkan tapi tetap kita dapat insight baru dari sana gitu. Mm-mm. Ya sih mungkin Oke. kalau aku evaluasi ya, kan aku evaluasi kemarin itu, oke 4 tahun aku nggak ikut organisasi yang benar-benar mengikat, tapi kekurangannya adalah time management, bukan time management sih kayak lebih to do list-nya itu kurang kurang apa ya, kurang tertetet gitu loh anaknya itu. Hmm. Jadinya kayak gitu kan karena aku mainnya kayak enakku sendiri kan. Gue maunya ini ya udah set. Tapi kalau sama kita kalau ikut organisasi kan lebih ke gimana ya, tanggung jawabnya lebih ke bersama atau gimana gitu kan.
Kalau aku tuh mainnya Oke. tuh SNK sendiri, tau nggak SNK sendiri, tapi kayak lebih kalau gue punya hati di situ, pasti gue main gitu. Gitu sih. Karena gue Terus anaknya Kak, tipe feeling deh. Bedanya mungkin nggak tahu sih kita, tapi aku anaknya feeling. Jadi kayak gitu. gimana tuh feeling gimana tuh? Masih Oh, belum kan ada extrovert, ada introvert, gitu ya. kan. Nah, ada yang namanya feeling, intuition, sensing, sama Oh thinking. Nah, kalau ya. itu kalau thinking sama feeling itu cara pengambilan keputusan. Kalau thinking lebih ke dominan logik gitu kan. Kalau ke feeling tuh lebih ke perasaan. Gitu loh. Dan kebanyakan anak feeling itu anak humaniora. Tapi nyatanya masuk masuk ke teknik bisa lulus dengan Nggak normal tahu berarti bisa. keren. Alhamdulillah itu. Oke Kak, berarti mulai apa namanya? Mulai nyoba apply kayak kegiatan nasional terus internasional tuh dari tingkat pertama Kak. Iya, tingkat pertama. Jadi aku ngambilnya nih ya, waktunya itu liburan semester 1 ke 2, 2 ke 3, kayak gitu, setiap sesi liburan. Karena emang di TMB sendiri itu ya, Hmm, itu TMB sendiri tuh, aduh, Masya Allah, on duty-nya per harinya tuh, daily-nya tuh banyak banget. Jadi harus ngambil spare waktu, pinter-pinter kita ngambil waktunya. Liburan 2 minggu, seminggu gitu langsung sikat gitu. itu program pertama yang Kak Yasmin ikut apa Kak dulu Kak? Yang nasional sama yang Ah, internasional lah pas masa-masa kuliah. yang nasional itu dari IAS. Apa sih outstanding Ya. recognition gitu loh, intern, kayak magang-magang di Garut. Hmm, Nah, itu tuh magangnya 2 minggu. Dari situ itu mulai kayak, coba ini ya, ini cerita lucu ini. Kue asik ke, nih kayaknya ke nih. Garut itu, kue ke Garut itu ya. Awalnya kan naik kereta dari Bogor ke Jakarta, oke lah gitu kan. Naik KRL terus Ya. Jakarta ke sana, oke. Telat. Ternyata aku tuh datangnya telat 5 menit. Nggak dapet lah itu, hangus tiketnya. Terus aku pertama kali dari Jakarta ke Garut itu naik bus sendirian, nggak tahu apa-apa, dan modal nanya orang. Sampai, akhirnya sampai. Mantap, mantap, mantap. Berarti pertama itu program IAS, kemudian lanjut Ya. ke semester 3, jadi 2 ketiga. Itu Nah, apa Kak? gini, dari IAS itu langsung, itu kan masih spare waktu liburan. Dari IAS tuh langsung Ya. diajak sama Pak Kadep kita, Pak Sutris itu langsung ke kegiatan internasionalnya TMB. Jadi aku tuh paling muda di antara teman-teman. Dari situlah aku udah mulai ngelihat pola dari atmosfer TMB sendiri, dari cutting-cuttingnya, dari dosennya gimana. Dari situ tuh aku belajar banyak banget tuh. Sama 2 minggu juga tuh sama anak Jepang, Jepang ke sini. Oh, berarti yang acara apa itu namanya? Yang TMB itu astagfirullah Summer lupa. course, Ah, summer summer course course, ya. ya. Itu cuma di kampus Di doang sini berarti kan ya? Cuma apa? dampingi teman-teman dari Jepang. Ya cuma dampingi teman-teman Jepang mampir ke IPB doang kan? Iya, tapi nggak hanya gitu doang tahu. Iya, jadi kan Gak hanya tetap gitu ya tetap doang. ada proyek-proyek tentang ngapain gitu. Kayak ngenalin Iya. pertanian yang keren-keren. Kalau kalau kita pinter nih ya, pinter ngambil kesempatan ya, kita harus bisa deketin dosen, cutting, karena di situ wawasan tuh, ladang wawasan banget. Beneran, aku sebagai anak mahasiswa baru tuh di sini kayak ngerasa kayak, oh ternyata dosen-dosen aku kayak gini sifatnya, tipe-tipenya. Terus cutting aku tuh ada cutting kayak Bang Irham itu, Hai Haris. Terus ada ada Kak Ulia, Kak Nita. Itu tuh 3 orang yang memiliki kecondongan masing-masing dan mereka tuh pinter di bidangnya. Jadi kayak di situ banyak banget menggalinya. Beneran. Dari situ gue kenal-kenal staff-staff kan dari situ juga. Itu pertama kali melangkah di TMB sih, di apa kegiatan di TMB. Hai Faik. Halo. Cie. Ini tinggal bangkit doang nih kita sebimbingan. Kak Rizky, hei Kak Kiki, kita sebimbingan sama Pak Aris. Halo Kak. Dia anak S2-nya Pak Aris. Oh, mantap, mantap, mantap. Iya, tadi itu juga Kak, Pak Aris tanya di grup, gimana fokus mau penelitian apa kalian? Masih mana jawabnya? Belum ada Pak, belum ada Pak, belum ada Pak. Kocak sumpah. Oke, lanjut Kak. Berarti kan dari tingkat pertama itu ikut IAS, terus tingkat kedua, ketiga itu ikut kegiatan yang summer course. Mm-mm. Terus sampai akhirnya kok apa ya kayak gampang banget loh bolak-balik ke luar negeri. Itu gimana Kak kisahnya Kak? Ceritanya Kak bisa di-sharing nggak?
Pak Punten, pas kegiatan di summer course itu kan Pak Sutrisno udah notice ya, sebenarnya udah notice aku gitu kan. Pernah dipanggil ke kantornya, Hmm. kita ngomong hati ke hati gitu kan. Dari situ kayak, ya Allah Pak Sutrisno sebegini menghargainya ke mahasiswanya, apalagi aku tuh anak baru yang baru masuk ke departemen. Nah, makanya dari situ udah dinotis sama Pak Slamet, sama Pak Solahuddin, sama Pak Sutris, kayak bener-bener, oh ya udah dari situ tuh kayak udah mudah aja. Asik parah. Jadi, tapi nggak sebegitu mudahnya, Dek. Aku pernah nih, kan ada acara ke Malaysia yang volunteer kemarin. Itu kan tabrakan sama ujian. Nah, di Ya. sini tuh kepintaran kita untuk negosiasi. Jadi banyak belajarnya pokoknya tuh negosiasi, komunikasi gitu kan. Sopan santun, bener-bener keren tau selama sekolah ini 4 tahun di sini tuh. Nah, tentang negosiasi, kembali ke poin negosiasi yang acara Iya, ke Malaysia seperti itu. tadi. Ya. Itu kan tabrakan sama ujian. Kurang 2 hari lah waktu ujian itu selesai. Tapi aku harus berangkat hari Senin. Hari Selasa, aku harus berangkat hari Selasa. Ujian itu selesai hari Kamis kalau nggak salah. Jadi, aku tuh nego ke Pak Slamet, Bapak, saya Yasmin harus berangkat gitu. Soalnya ini membawa nama Indonesia. Apalagi tuh di sana kan diundangnya sama kementerian. Jadi tuh kayak membawa nama IPB gitu, Hmm. nanti ke blacklist atau gimana kan takut juga nih, sama-sama bawa tanggung jawab. Pertama tanggung jawab dari sebagai mahasiswi di IPB yang harus ujian, tapi di sisi lain gue juga udah terpilih jadi volunteer di sana. Gak mungkin dong gue, jadi harus win to win gitu kan antara di sana sama di sini. Akhirnya negosiasi sama Pak Slamet, Bapak Yasmin tuh harus ke sana gitu dan bla bla bla. Akhirnya diizinkan untuk ujian ujian itu cepet, ujiannya dimajuin. Itu pertama kali mahasiswa TMB yang ujiannya diajuin. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Buset. Beneran ini. Biasanya diundur. Iya. Biasanya diundurin malah cuma dimajuin ya. Terlalu siap Iya. gitu. Terus nih ya. Nah, Slamet bilang gini, Yasmin, kalau seumpama ada teman-teman kamu yang tahu nih tentang kamu tuh udah ujian, kalau ada yang bocor, meskipun kamu yang bukan ngebocorin, kamu yang kena ya, gitu, udah diancam tuh. Jadi kayak, ya Pak, Yasmin nggak akan kayak gitu, aku bilang gitu kan. Terus diizinin, berangkatlah ke Malaysia, selama 2 minggu, itu ya Allah, itu belajar banget lagi karena kita diversity, bener-bener ragam banget. Beragam banget orang-orangnya dari ASEAN dan Cina kan. Dari situ belajar banget Hmm. tuh dari kayak stres, terus manajemen proyek, terus personalitinya kita juga ke apa namanya, kebentur-bentur lah pokoknya. Udah 2 minggu deh, bayangin 2 minggu di pedalaman, kita di train nih. 2 minggu di pedalaman, tapi kita harus bikin proyek yang berdampak di lingkungan itu. Dan kakak tuh tinggal di SD di Sarawak, daerah Hmm. pedalaman. Nah, di situ It- tuh ini cerita deh jadinya. Iya nggak apa-apa, menarik menarik. Itu gitu yang apa namanya kegiatan dari itu bukan nggak yang sukarelawan atau apa gitu yang Iya, Malaysia itu kalau iya, Yayasan Sukarelawan iya Siswa itu dari Kementerian Edukasi Pendidikan. iya saya itu juga dapat info itu dari teman saya Kak Kating sih juga. Jadi satu tingkat di atas Kak Yasmin. Namanya Mm-mm. Mbak Iko. Kau kenal nggak Kak? Iya, kita itu aku Mbak Iko, Mbak Novi, Deksan, sama siapa ya? Aku lupa satunya itu anak manajemen. Semua itu anak manajemen dan aku doang yang TMB. Iya, saya Itu. itu ini serius kalau misalnya mau tertarik acara kegiatan volunteer di luar bisa lihat aja acara dari sukarelawan. Oh, Mm-mm. kok oh, berarti Mbak Iko kayaknya bareng sama Kak Yasmin nih. Iya, kita setim kok. Saat itu timnya barengan. Oke. Lanjut Kak, yang tadi yang di Sarawak gimana Kak? Di Sarawak, nah di Sarawak itu kan susah sinyal. Kita tuh jadi kok Ya. cuma berhubungan sama pokok kontak-kontakan itu jam 2 malam, jam 10 malam nyari sinyal di lantai 2 bayangin. Pertama, terus setiap hari Sabtu Minggu itu airnya tuh sering habis deh. Ya Allah, nggak tahu lagi aku. Habis, listriknya mati. Ya Allah itu bener-bener kayak ya Allah. Terus setiap hari harus bikin daily report bahasa Inggris, terus harus ada progres, harus ada main progress. Ya Allah, belum masalah internal. Masya Allah itu 2 minggu gosong. Ya pokoknya dekil bla bla bla. Tapi di situ banyak pelajaran gitu. Nah ada momen. Di situ kan pas aku ke Malaysia itu kan lagi ada pemilihan, lagi ada jadwal wawancara untuk ke Jepang. Nah ini, Ya. nah itu tuh aku dikirimin email sama Pak Slamet itu jam sore. Aku buka jam 10 malam kalau nggak salah. Pas acara aku udah free kan itu, udah free, udah nggak ada apa-apa. Daily report udah selesai juga, jadi ya udah.
Aku buka emailnya, terus aku bilang gini ke Pak Slamet, Bapak, Yasmin besok kirimnya agak besok ya Pak, paling jam 2 malam atau jam 3 malam, karena di sini susah sinyal, aku bilang gitu. Yasmin sebisa mungkin akan memenuhi persyaratannya, tapi ya itu tadi gitu kan, Yasmin susah sinyal, jadi mohon dimaklumi. Terus alhamdulillah pas selama proses wawancara itu, Yasmin tuh aku tuh dapet jadwal susulan. Jadi teman-teman udah wawancara seleksi, aku dapat susulan karena aku masih di sana posisinya gitu kan. Ya udah, pas pulang langsung wawancara student exchange itu pemilihan, alhamdulillah keterima, langsung deh berangkat gitu. Iya, dari Malaysia langsung ke Jepang. Kocak, kocak, Balik kocak. lagi ke Malaysia, Masya Allah aku gak ngerti lagi Allah, aduh gak ngerti lagi. Beneran, Allah itu semuanya. Keren, 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 keren. Allah tahu, nggak tahu gue Iya, juga. oke. Berarti kan apa ya? Kalau kegiatan internasional mungkin kan pasti butuh basic bahasa Inggris kan, Kak? Dulu belajar dari mana, Kak? Apa pernah ikut kursus atau gimana? Atau semua menggunakan dari sekolah? Nggak. Aku tipenya bukan anak yang suka bimbel, tapi suka ngajarin Ya. orang. Lucu sih. Nah, dari dulu selalu belajar sendiri. Jadi dari dulu kalau kamu lihat riwayat aku tuh aku nggak pernah ikut bimbel sama sekali, kecuali SD karena itu kayak ya udah lingkungannya bimbel ya udah gue ikut bimbel. Tapi setelah SMP, SMA atau sampai sekarang pun aku tuh nggak pernah ikut bimbel atau kursus gitu-gituan. Bahasa Inggris pun tuh kayak ya udah gue belajar sendiri teh bisa, penting bisa ngomong, penting informasinya tersampaikan antara kita ya udah gitu sih. Iya, tapi kan tetap tetap harus mencantumkan itu kan, Kak. TOEFL Kayak tes kan, TOEFL gitu ya. Berarti itu harus emang belajar sendiri tekun. Enggak lah, kalau sama mama kalian tipe, ini sebenarnya kayak gini tuh tergantung tipe. Ya. Kalau tipenya kalian suka ikut kursus, ya sok mangga ikut kursus. Kalau tipenya kayak aku, ya udah belajarnya kayak pertama lewat aplikasi dulu lah, apalah gitu dihabisin. Terus suka lihat YouTube yang berbahasa Inggris di tren tuh telinganya ngomong-ngomong British ataupun Amerika tuh kayak ya udah oh ngerti kata-kata ini yang keluar ini gitu. Jadi kayak kalau aku gitu orangnya belajar sendiri soalnya dia gitu Ya. sama Tapi praktik praktik. emang emang enak enak itu sih, Kak. Enak kita ngekursusin orang daripada kita kursus soalnya dapat uang. Gue aku nggak ngomong itu loh ya. Kamu yang ngomong ya. Iya, saya soalnya ngelesin anak jadi kan tahu kalau les itu mahal. Ya, ya, ini mau cerita nih. Apa nih, Jadi, Kak? Silakan, Kak. setelah kegiatan-kegiatan itu selesai itu 2018. Jadi menginjak ke 2019 sampai 2020 kemarin per bulan Mei itu Mm-mm. kakak tuh bener-bener nggak ikut kegiatan apapun. Di situ udah mulai untuk fokus ke akademik sama penelitian sama satu nyari pengalaman. Nah, kakak bikinlah bimbel sama teman kakak. Tuh. Di Apa situ namanya, juga Kak? belajar banyak. Nama bimbelnya apa, Kak? Paham, Ifai? Bimbel Lentera. Pertama aku ikut Adi Oh, Indonesia sih. Aku ikut Adi Indonesia, oh, terus ya, akhirnya ikut adik saya tahu. Yang ada di Hmm. itu, Babakan. Ya, Ikut bimbel Lentera adik itu dari Indonesia. cutting, ikut cutting, terus manage juga, manage kliennya juga tuh. Belajar di situ Hmm. sih. Jadi 2 tahun kemarin kalau seumpama flashback nih, nggak ada kegiatan kecuali kegiatan kepanitiaan di asrama, gitu sih. Karena udah mulai healing juga nih sama akademik gitu kan. Aduh, udah nggak bisa kayak dulu lagi nih. Aku harus mulai tobat, kasarannya tobat. Iya. Gitu sih, Dek. Oke, Kak. Masuk ke yang tadi di awal. Itu menurut Kak Yasmin apa sih yang membuat orang desa itu kadang minder buat apa ya semacam kayak speak up di luar gitu? Apa sih yang bikin mereka seperti itu? Dan kalau Oke. Kak Yasmin harusnya tuh gimana sih? Sebenarnya ya, kalau ngelihat dari lingkungan aku ya, kan beda Ya, lingkungan, beda representasi nih. Kalau iya. lingkungan Yasmin sendiri di desa itu orang-orangnya tuh sebenarnya melek pendidikan. Mereka tuh juga punya pandangan wawasan-wawasan gitu kan, tapi by practical, by pengalaman gitu kan. Kadang kalau by pengalaman kan lebih kayak
oke, subjektif gitu kan, menurut gue bener nih, menurut gue bener, menurut gue salah gitu kan. Itu tuh nggak salah gitu, soalnya banyak pengalaman juga. Tetapi eh, notabene nih orang-orang kayak sebenarnya nih ya, kita tuh S1, S2 atau S3 sebenarnya bukan keahlian yang apa ya, kita tuh kita nggak dididik untuk menjadi seorang ahli, bukan. Kemarin aku dapat wejangan dari Pak Solahuddin, kita nggak dididik untuk menjadi seorang ahli, tapi kita dididik untuk menjadi seorang pribadi yang tahu mana salah mana benar, menjadi seorang pribadi yang tahu cara mengambil keputusan yang baik, menjadi pribadi yang apa ya, kemarin aku lupa, pokoknya tuh lebih kayak em, pendewasaan diri gitu loh, tau gak sih? Iya. Cara pemikiran, paradigma pemikiran, kayak gitu sih, representasi, analisis, kayak gitu-gituan sih. Nah, kalau seumpama dihubungin dengan apa yang terjadi di desa aku, harusnya mereka itu teman-teman aku SD SMP itu, tapi mereka udah melek sih, sebenarnya udah melek kayak kuliah oke gitu kan. Tapi Mm-mm. tapi kebanyakan itu orang tua mendidik yang notabene orang tuanya lulus SD SMP, mendidiknya itu kayak ya udah lulus SMA, abis itu lu kerja gitu, ngasilin uang gitu Ya, kan. Tapi untuk dari segi kualitas, kredibilitas dari dia sendiri itu orang tua tuh nggak notice, jadi missing gitu kan. Dari situ kayak ya Allah jangan kayak gini terus gitu kan, karena gue udah sadar nih kualitas itu penting. Nah makanya mau lanjutin tapi nggak cuma ngelanjutin doang kayak dapat gelar doang tuh enggak kosongan kayak gitu, ada sesuatu di balik itu semua. Di desa aku tuh kayak gitu deh. SMA di train ya udah kamu harus kerja bantu orang tua lagi, itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi harusnya orang tua itu juga melihat si anak ini bukan jadi apa ya, kayak budak uang doang, barter antara waktu ya, dengan uang doang, itu nggak kayak gitu. Atau lu minimal kalau semua udah SMA ya udah lu nikah, yang penting udah ngeringanin beban gua gitu kan sebagai orang tua, nggak iya. gitu juga. Itu banyak banget di desa aku kayak ya Allah ya Rahman gitu. SDM rendah itu kan sebenarnya SDM rendah itu yang dikatakan adalah kualitas dirinya gitu loh. Bukan tentang segi pengalaman ya. Aku percaya semua orang tuh di desa aku berpengalaman lah, pengalaman hidup mereka juga lebih tua-tua gitu kan. Tapi notabene dari segi paradigma pemikiran itu beda, orang kuliah atau orang tuh beda gitu kan. Ya kan, kamu setuju nggak sih? Aku sih Setuju, Kak. ngerasa Ya, banget. pas kemarin saya KKN itu ya emang di tempat KKN saya juga apa ya, kesadaran untuk orang tua itu mendampingi anaknya di bidang pendidikan itu masih kurang gitu loh. Malah ada yang pemikiran itu ya anak perempuan yang penting nikah udah selesai, jadi tanggung jawab orang tua lebih lebih simpel lah, nggak usah ngurusin anak-anak lagi gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya sekarang banyak apa ya, perceraian gitu, tingkat perceraian tinggi di sana. Bahkan pas kemarin saya kakeknya itu malah sama kepala dusnya gini, Asril, ini kalau kamu minat nyari janda di sini ada banyak itu misalnya tertarik. Ditawarin dong. Ya saya enggak lah bu, saya mau kuliah dulu. Kuliah aja masih banyak tugas, mau mikirin gituan enggak. Oke, jadi saya setuju sih tentang pendidikan itu, dan peran orang tua emang harus benar-benar dampingin anaknya biar apa ya, paling enggak dukung secara itulah moral, terus ngasih support terus anaknya untuk tetap fokus di pendidikan, itu sangat penting banget. Jangan sampai anak-anak itu hanya merasa iya dia yang penting sekolah, cuma sekolahnya kayak nggak jelas gitu. Itu harus Bener, bener pendampingan banget. dari orang tua. Mm-mm. Makanya ketika dengar-dengar apa namanya, kalau dulu banyak yang bilang sekolah ngapain sih tinggi-tinggi, toh paling juga nanti di rumah di dapur. Nah nyatanya sekarang kan pas masa COVID kelihatan kan orang tua yang dulu emang getol di pendidikan dan mereka kemudian sekarang harus mendidik anaknya di rumah, jadi mereka sudah paham gitu loh. Beda dengan yang mereka pas dulu itu nggak terlalu fokus ke pendidikan, jadi pas ngajarin anak itu kayak susah gitu, malah mereka hanya mengandalkan guru-guru yang di SD gitu. Iya, bener itu Mm-mm. real. Itu kejadiannya real Real, bener. real banget kak, ya. Jadi kayak ya yaudah, yang penting udah ada guru ya itu tanggung jawab guru. Nah, kan enggak kan, itu tanggung jawab pendidikan ya, tanggung jawab kita, tanggung jawab anaknya, kemudian tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab gurunya, dan tanggung jawab lingkungan gitu loh. Jangan ada miss antara satu sama lain. Mm-mm. Eh,
Ini mau share ya, kemarin kan pas kakak dapat murid nih pas ngajar di bimbel. Ada tuh Hmm. peristiwa di mana emang sih orang tuanya kayak oke gitu kan dari segi materi ada. Cuman dari segi si orang tua ini ngedidik anaknya sendiri nih, kamu tuh jadi kayak ngeporsir gitu. Kamu tuh harus dapat nilai A, kamu tuh harus gini, kamu harus masuk ke dokteran. Hmm. Nah, itu tuh kayak bisa dilihat dari background dia pendidikan sebenarnya, paradigma pemikiran sebenarnya kan kayak gitu tuh. Dia tuh Ya. gimana gitu memahamin secara emosional itu tuh kan kita belajar selama ini juga kan selama kita kuliah kan sebenarnya kayak gitu-gituan. Iya. Nah, makanya tadi aku nggak nyalahin orang berpengalaman itu nggak apa-apa gitu, nyari duit juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kita tuh harus tumbuh dari segi pemikiran kita juga sendiri gitu kan, terus Benar. belajar gitu kan. Biar nggak Setuju. gitu-gitu. Nggak kayak kolonialisme, masa kita balik lagi ke kolonialisme? Ah, Sedih banget. kayak dicucuk. Mau, Ya kamu harus ini susah gitu sekarang. sekarang udah Oke beda. Kak, ini kita udah ngobrol berapa nih? 45 menit lebih. Gak kerasa sumpah. Menarik Iya, soalnya. rasa Oke banget. Kak, ah, close statement Kak. Kira-kira apa ya nih yang pesan Kak Yasmin untuk teman-teman yang udah gabung di sini dan untuk teman-teman yang lain ya yang mungkin bisa gabung terus kita bisa share langsung nanti di IGTV biar teman-teman juga dapat ilmu lah dari Kak Yasmin pengalamannya udah banyak ini. Silakan Kak. Nggak terlalu banyak. Banyak orang yang Banyak lebih Kak. dari saya gitu kan. Iya lah, Em, yang penting lebih dari saya lah. Kamu bisa kok, bisa lebih. Aku udah notice kamu, Dek. Kamu harus bisa lebih dari aku ya. Amin, amin. Amin, amin. Sebenarnya gini, yang pingin aku kasih, bukan kasih sih, kayak sharing. Sharing itu gini. Ya, Boleh apa ya? Dari manapun asal kamu, desa, kota, kaya atau miskin, kamu tuh harus sadar bahwasannya kualitas diri itu dilihat dari diri kamu sendiri gitu, bukan dari latar belakang orang tua kamu, em, keluarga kamu kayak gitu-gituan tuh bukan, tapi dari kualitas diri kamu sendiri secara emosional, secara pemikiran, secara attitude itu paling penting attitude. Nah, jadi selalu tuntun diri kamu, sadarlah kamu harus menuntun diri kamu sendiri itu untuk selalu tumbuh gitu kan. Tumbuh dan haus. Haus ini haus wawasan, haus knowledge, ilmu gitu kan. Tapi bukan mentang-mentang ilmu pengetahuan doang ya, nggak semudah itu. Ada ilmu emosional, social intelligence, kayak gitu-gituan. Kamu harus sadar diri, kualitas yang dilihat dari seseorang itu berasal dari diri kamu sendiri gitu kan. Jadi push diri kamu selalu tumbuh dan berkembang. Selalu ada jalan dimanapun selama ada kemauan dan Allah ridho. Ingat ini satu, kata abah aku, selalu minta ke Allah yang terbaik dan selalu usahakan untuk berdoa gitu. Ini kan hamba yang sombong itu hamba yang tidak pernah meminta kan, padahal kita punya Allah. iya, Kalau semama untuk teman-teman yang nonis nih, kalian punya Tuhan, kita punya Tuhan gitu. Kita harus believe gitu kan. Karena aku ngerasa nih selama perjalanan hidup aku ini banyak naik turunnya, nggak semulus yang seperti yang aku ceritain tadi, banyak goals enggak gitu. Ada saatnya aku turun banget dan disitulah peran, belief atau kepercayaan kita tuh kerasa banget gitu, berpengaruh banget gitu loh. Yang nyetir kita kan di jalan yang kembali lagi ke jalan yang bener tadi gitu. Gue ada Allah, gue ada Tuhan gitu. Selama mereka ada, selama Tuhan gue ada dan selalu ngawasin gue, apapun yang gue minta, kalau itu yang terbaik dari dia, jalani dengan baik kayak gitu. Pokoknya ingat selalu push untuk tumbuh dan berkembang. Usia itu gini, kalau usia kamu setuju kan kalau usia kita semakin tua belum tentu kedewasaan kita meningkat setuju loh. banget. Iya kan? Setuju banget. Iya. Mm-mm. Hmm. Gitu sih. Oke, menarik, Pokok push menarik, untuk menarik, tumbuh menarik. dan berkembang. Ingat itu, ingat itu. Oke, kita ada di penghujung diskusi kita Acara. malam hari ini. Acara, oke, kita nggak terasa kita udah ngobrol selama kurang lebih 50 menit lah. Iya. Banyak hal yang kita dapat dari cerita Kak Yasmin, pengalaman-pengalamannya. Tadi dari awal kita ngobrol tentang gimana background Kak Yasmin selama dulu masih tinggal di desa pas masih kecil, kemudian bagaimana pengaruh orang tuanya, pengaruh lingkungannya, dan sampai sekarang kita dengar sendiri kan pengalaman di SMA dari yang tadinya itu masih gak jelas sekolahnya, mereka 26 dari Iya. 32 orang, kemudian langsung masuk ke tingkat kedua, ketiga, langsung up dan saya setuju banget. Apa namanya, umur itu nggak menentukan kita dewasa apa enggak gitu. Karena Benar. dewasa itu pilihan, tapi tua itu kepastian gitu kan. Benar, benar. Nah,
Nah, yang tadi dinotis sama Kak Yasmin itu pokoknya kita harus terus tumbuh dan berkembang dan jangan sampai kita lupa bahwa kita itu ya hamba yang lemah. Jangan sampai kita meninggalkan kodrat kita sebagai hamba ya harus berdoa gitu, minta pertolongan dan perlindungan dan petunjuk oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan teman-teman yang nonis tetap percaya bahwa Tuhan ada gitu. Jangan sampai terlalu sombong karena kita itu bukan tempatnya untuk sombong. Gitu. Oh ya nih kemarin ada pesen nih dari dosen aku kan pas aku curhat. Siap. Satu lagi. Kalian boleh punya kemauan, kalian boleh punya keinginan, kalian boleh punya mimpi gitu kan. Tapi satu, jangan lama-lama hidup di dunia mimpi, wujudkan katanya gitu. Ya drama banget. Ya. Itu sih. itu terkait dengan motivasi sebenarnya. Lu mau ngapain tapi lu harus wujudin, jangan cuma angan-angan doang gitu sih kasarannya. Ya, saya juga pernah baca gini, ada satu quote yang menarik sih. Si simple quote-nya cuman gini. Mimpi yang hebat itu mimpi orang yang sadar, bukan mimpi orang tidur. Jadi buat kalian punya mimpi, ya bangun gitu. Jangan sampai kalian cuma terbuai sama mimpi itu. Bener banget. Praktikal. Praktikal. Sip. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join diskusi kita malam hari ini. Menarik, banyak hal kita dapat dari Kak Yasmin. Dan semoga ini semua bisa nambah insight baru buat kita semua. Bahwa kita itu emang harus dari sekarang dan ke depan harus tetap tumbuh dan berkembang. Jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang sudah dapat kita sekarang. Itu aja sih. Oke. Makasih ya, Karena udah. Iya, makasih juga Kak Yasmin udah sharing banyak sama kita. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan atau perlakuan yang kurang berkenan buat teman-teman. Yang ini yang tadi udah join selama hampir 1 jam ini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, dari Kak Yasmin mungkin ada. Udah sih. Kata-kata. Itu aja. Oke, ini ada kakak saya nih Kak. Ada masker itu kakak saya. Masya Allah. Ikut dari awal. Oke, Masya terima Allah. kasih. Makasih Bang. Kak Kiki makasih. Amin. Semoga S2 amin ya Allah. S2 S3 amin. Iya Kak, doain saya juga yang masih semester 7 moga-moga bisa sama lah, sukses. Amin. Suksesnya dunia akhirat. Amin. Dimudahkan jalannya. Amin. Oke, sekian untuk Mini Talks hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang join. Nanti kita ketemu lagi di Mini Talks selanjutnya dengan tamu yang tentunya pasti tetap menarik. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yasmin. Sama-sama. Banyak yang join. Lihat di IGTV ya, jangan lupa tuh. Lihat di IGTV. Nanti saya lihat di IGTV kita tadi ngobrolin banyak hal. Ini udah hampir 1 jam, boy. baru. Ya, mohon doanya ya. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Kak. Ya, silakan. Oke. Salman.